Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an hadis berapa? 234. Wa'an Aisyah lan cinarita saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu ngendika sapa Kanjeng Nabi fi ruku'ihi ing dalem ruku'e Kanjeng Nabi wa sujudi lan sujude Kanjeng Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli ing lafaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini bentuk zikir yang lain. Jadi selain Subhana rabbil azim wa bihamdih dan Subhan rabbil a'la wa bihamdih, ada zikir lain yang boleh dibaca ketika rukuk dan sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza qoma nalikane nglakoni sapa Kanjeng Nabi, nalikane berdiri hendak melaksanakan ila sholati marang salat, yukabiru iku maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Hinayakumuna semangsane jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Tumayo kabiru nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Hinayarkau semangsane rukuk sapa Kanjeng Nabi. Sumaya kulun nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, sami Allahu liman hamidah ing lafaz sami Allahu liman hamidah. Hinayarfa'u semangsane ngangkat sapa Kanjeng Nabi sulbahu ing ego wekasane Kanjeng Nabi minar ruku'i sanging rukuk, sulbahu ing ego wekasane Kanjeng Nabi minar ruku'i sanging rukuk. Sumaya kulun ngendika sapa Kanjeng Nabi wa huwa halu ta Kanjeng Nabi iku qaimun wong kang jumeneng. Rabbana walakal hamdu ing lafaz Rabbana walakal hamdu. Sumaya kabiru nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Inayahwi semangsane temurun sapa Kanjeng Nabi sajidan halih kang sujud. Sumaya kabiru nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Inayarfa'u semangsane ngangkat sapa Kanjeng Nabi roksahu ing mustakane Kanjeng Nabi, ing sirahe Kanjeng Nabi. Sumaya kabir nuli takbir sapa Kanjeng Nabi hinaya judu semangsane sujud sapa Kanjeng Nabi. Sumaya kabir nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Sumaya kabir nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi hinaya rafa'u semangsane bangun atau tangi sapa Kanjeng Nabi. Sumaya fa'alu nuli ngelakoni sapa Kanjeng Nabi zalika mengkono takbir fi sholati dalam salat kuliah ya sakabehane salat. Fi sholatin dalam salat kuliah ya sakabehane salat. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa Kanjeng Nabi hinayakumu semangsane jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Ini senata ini saking ping loro badal julusi sakwise lungguh. Badal julusi sakwise lungguh muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tentang ketika gerak
dalam sholat, pergerakan sholat, naik turun, ini disunahkan membaca takbir. Yang wajib hanya takbiratul ihram yang pertama itu, karena itu merupakan rukun. Yang wajib hanya takbiratul ihram. Kemudian takbir intikal, takbir ngolah ngaleh, ini hukumnya sunnah. Kemudian hanya saja ketika bangun dari ruku, hinayarka ketika bangun dari ruku ini membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi di sini ada versi yang lain. Kalau kita kan kalau mau ruku ini tetap Allahu Akbar. Nah, itu. Nanti setelah ruku baru sami Allahu liman hamidah. Tapi ada versi lain, sami Allahu liman hamidah ini hinayarkau. Sehingga mau ruku ini baru membaca sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku membaca Rabbana walakal hamd. Ini versi lain, artinya ada pendapat lain. Nah, kalau masalah zikir sholat itu tidak masalah. Yang kaitannya dengan kesunahan itu kalau ada perbedaan tidak masalah. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah ini kalau jumhurul ulama ini ketika bangun dari ruku. Tapi ada juga yang berpendapat versi lain justru mau ruku hinayarkau membaca sami Allahu liman hamidah seperti hadis. Nah, hanya itu aja perbedaannya. Kemudian Rabbana lakal hamdu ini sama. Setelah bangun dari ruku ini membaca Rabbana lakal hamdu. Kalau kita ditambahi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kita tambah itu. Umpama orang maca takbir ra apa. Rukuk teko rukuk, sujud teko sujud tidak masalah. Karena itu sunnah. Tapi kalau yang takbiratul ihram tetap wajib ya, wajib. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan cinarto saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ndika sapa Abu Sa'id kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza rafa'ana alikane tangi sapa Kanjeng Nabi mengangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sau ing siraya atau mustakane Kanjeng Nabi minar ruku saing ruku kala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Lah ini versi hadis yang dari Imam Muslim yang kita baca. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal masdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah. Ini doa yang dibaca ketika bangun dari ruku, kan? Ketika bangun dari ruku, tapi panjang, ya. Tapi panjang. Allahumma ya Allah Rabbana duh pangeran kita laka maring panjenengan alhamdu laka iku kedue panjenengan laka iku kedue panjenengan alhamdu utawi puji segala puji bil asamawati kang ngebaki pira kelawan ngebaki pira-pira langit wal ardi lan bumi wa mil amalan ngebaki perkara sita kang kersa sapa panjenengan min syai'in saking suwi-wiji ba'du sakwise langit lan bumi. Ahlas sanai saking ahli ngalem wal masdilan ya ngalem ngagungake. Ahaku iku luweh hak ahakuma utahe luweh hak-hake perkara. Kala kang ngucap sapa al abdu kaula iku wakuluna lakal hamdun wakuluna utawi sakabane kita wakuluna utawi sakabane kita laka
kedue panjenengan iku abdun kawula. Allahumma ya Allah la mani'a, ora ana kang bisa nyegah iku maujud. Ora ana kang bisa nyegah iku maujud lima marang panjenengan, lima maring perkara atoita kang paring sapa panjenengan. Wala mu'tiyalan ora ana kang iso aweh iku maujud. Wala mu'tiyalan ora ana kang iso ngaweh iku maujud. Manakta kang nyegah sedan panjenengan. Wala yang faulan ora bisa manfaati dal jati ing wong kang agung mingka saking panjenengan apa al jaddu keagungan. Rawi ing hadis sapa muslimun ma muslim. Ini doa dibaca ketika setelah ruku. Dibaca setelah ruku. Nah, ini yang menarik adalah doa Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini istilahnya doa yang memasrahkan. Nak Gusti Allah ku pengen ngangkat derajate wong, pengen paring sugih marang wong, pengen ngersake napa mawon, la mani'a lima ataita, ora ana sing iso nyegah. Ora ana sing iso ngalang-alangi. Ora ana sing iso ngalang-alangi. Termasuk pangkat, kalau Allah menghendaki seseorang jadi pejabat, seseorang jadi orang yang terhormat, dihalang-halangi kaya apa tetap ora iso. Tidak bisa. Karena apa? Karena Allah sudah berkehendak seperti itu. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta, seandainya seluruh orang itu memberi dukungan kepada seseorang untuk dimuliakan, misal untuk diangkat jadi pejabat, tapi kalau Allah ternyata tidak menghendaki, ya tidak akan jadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan jadi. Karena apa? Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah mencegah, tidak ada yang bisa melaksanakan. Dan di depan Allah, di hadapan Allah, sifat agung itu tidak ada artinya. Wala yang fa'udal jati minkal jati. Tidak ada artinya. Di ngegungke awake, ngegungke sugi, ngegungke jabatan itu tidak ada artinya. Artinya semua yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberi madarat adalah Allah Subhanahu. Tapi ada wasilah, ada lantaran. Nah, ini yang penting. Ada wasilah, ada lantaran. Orang yang memberi, mentakdirkan orang kaya Allah, mentakdirkan orang sehat Allah. Tapi kita harus juga usaha, bekerja, belajar, berobat, menjaga kesehatan. Ini termasuk bentuk ikhtiar. Meskipun semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama Gusti Allah ngersake wong iku lara, senajan wis ati-ati ya lara. Gusti Allah sudah mentakdirkan orang itu jatuh, naik sepeda motor sudah minggir, sudah pelan-pelan, ya terjatuh. Hanya saja karena kita sudah hati-hati, itu jatuhnya ya tidak sakit. Karena sudah pelan-pelan, hati-hati. Beda kalau kita tidak ada ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Naik sepeda motor waton ngebut, wis pokoke mlaku 100 terus rasa direm. Ora mati, nak takdiri mati nak ora ya ora. Ayo mati ya gitu kan. Itu pokoknya wis rasa direm, durung tabrak ya. Nah, bagian daripada usaha adalah hati-hati. Bagian daripada usaha sehat, menjaga kesehatan, berobat dan sebagainya. Jadi wala yang faudal jati minkal jatu, memang apapun tidak akan bisa memberi manfaat.
apapun tidak akan bisa bermanfaat kecuali Allah menghendakinya. Misal orang sariawan kurang vitamin C ya gitu kan. Orang sariawan kurang vitamin C. Terus minum jeruk, terus makan sambal yang pedas. Nah, sebenarnya vitamin C, jeruk dan sambal itu tidak bisa memberi manfaat kalau Allah tidak menghendaki. Tapi di jeruk dan sambal dan cabai itu ada vitamin C-nya. Sehingga diharapkan di situ nanti kita asupan vitamin C bisa terpenuhi. Tapi toh tidak bisa menjamin sariawan itu sembuh, karena semua atas kehendak Allah. Wala yang fa'u dal jati mingkal jatu ini kalau dikiaskan ke sana ya sama. Jadi kalau dari ayat Al-Qur'an wa ma ramaita id ramaita walakinna harama. Itu kan kesombongan orang-orang Islam ketika perang menang, dia bangga sombong bahwa yang memberi kemenangan karena bolone akeh, senjatane canggih gitu. Strateginya bagus. Dia lupa bahwa sing menghendaki menang perang itu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam satu kesempatan dia dengan kekuatan yang bagus, pasukan yang bagus, tapi dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang melawan kafir kalah. Itu buktinya apa? Itu membuktikan bahwa kekuatan itu bukan segala-galanya tanpa kekuatan Allah. Tapi perlu kalau ingin perang ya disiapkan dengan strategi, senjata dan kesiapan pasukan. Itu perlu, tapi tetap kita harus memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Makanya ketika kau memanah itu sebenarnya kamu bukan manah, tapi yang memanahkan Allah. Nah, maksudnya gitu. Manah kok orang sekali lempar kok pasti ngenai orang, dan tidak 1, 3, 4 langsung sekali panah 4 orang mati. Ya. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau di dalam fikih anasikin, peso bisa melukai kita itu bukan karena pesonya, tapi karena Allah memang menghendaki kita luka disebabkan oleh peso itu. Memang sulit mengatur akidah. Tapi kalau tanpa peso kita nggak luka, tanpa digores nggak luka. Tapi ada juga meskipun digores dengan peso nggak luka bisa saja, karena memang Allah nggak menghendaki. Jadi peso, makan, minum itu semua adalah hal yang menjadi penyebab. Tapi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang makannya banyak, orang kenyang-kenyang ya no, gitu ya. Berarti kan makanan itu tidak menjamin kenyang. Tapi mangan telo siji wis maksek. Nah. Gitu. Ada juga orang yang makan sedikit sudah kenyang. Nah, ini karena memang Allah menghendaki seperti itu. Tapi syaratnya kenyang ya harus makan, nah gitu. Cuman setelah makan belum jamin kenyang. Nah, ini memang akidah itu. Seperti kata Nabi bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Walau burung di bulan Safar itu membuat kesialan. Nah, itu. Tapi di akhir hadisnya beliau dawuh, firra minal masdum minal azdamik firra roka minal asad. Jadi orang ono penyakit menular itu orang ono. Artinya apa? Sampai nak loro berarti ya mergo Gusti Allah ngersake. Tapi di akhir dawuhnya Nabi bersabda, ketika ada orang yang sakit lepra, sakit jadam, maka kamu harus lari. Seperti kamu lari dari harimau. Nanti kamu tidak tertular. Nah, berarti kan ada kontradiksi antara dawuh Kanjeng Nabi yang pertama dengan yang kedua. Tapi tidak ada kontradiksi sebenarnya, itu melatih kita, memberi pengertian kita tentang apa yang disebut dengan
apa itu namanya akidah. Akidah kita itu ada akidah adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu semua ditakdirkan oleh Allah, tapi manusia harus usaha. Neng sampean melayu kuwi mengisolasi diri juga belum tentu bisa selamat. Ngono sih. Kalau Allah menghendaki kita sakit. Tapi kita campur dengan orang juga belum pasti kita akan sakit. Kalau Allah nggak menghendaki. Mung sebagai usaha, kalau kita campur dengan orang sakit secara awam kita akan ikut sakit. Makanya kayak Nabi melarang kamu jangan dekat-dekat orang yang punya penyakit menular. Kamu harus menghindar, kamu harus lari. Sebagaimana kamu lari dari harimau, nanti kamu diterkam. Nah, itu supaya akidah kita tertata. Jadi wong loro, wong waras kabeh Gusti Allah, ning manungsa harus berusaha menghindari penyakit menular, menghindari orang-orang, menghindari kerumunan. Nah, ini termasuk bentuk ikhtiar. Tapi tetap semuanya Allah. Bukan berarti nah ini aku selamat, belum tentu. Wong kok ngerasa aman itu orang-orang munafik. Orang kok ngerasa aman dari fitnah, dari cobaan Allah, itu orang-orang munafik. Jadi jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Bahwa semuanya adalah perlu kehati-hatian, perlu usaha, perlu menjaga bersama. Wa an Ibnu Abbas lan cenata sange Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu dan perintah sapa ingsun an asjudayan lo sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dumin ing atase 7 pira-pira anggota, alal zabhati siji ngatasé bathuk, wa asara lan isarah sapa Kanjeng Nabi biatihi marang astane Kanjeng Nabi ila amfihi marang hidunge Kanjeng Nabi, waliyadeni lan tangan loro, warukbateni lan dengkul loro, waliyadeni lan tangan loro, warukbateni lan dengkul loro, wa atrafil qadamaini lan pira-pira pucuke delamaan loro, wa atrafil qadamaini lan pira-pira pucuke delamaan loro. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tentang syaratnya sujud. Syaratnya sujud itu ada pada anggota 7. Pertama batuk, kedua, ketiga, epek-epek. Kemudian keempat, kelima dengkul, keenam, 7 pucuk jari kaki, pucuk jari kaki. Nah, ini yang sebagai anggota sujud. Kalau salah satunya tidak nempel, batuk orang nempel, tangan orang epek-epek orang nempel, tapi gini nggak sah, harus nempel. Dengkul orang nempel, terus gerigi kaki juga nggak nempel, ini nggak sah. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Qulubi wa Umairah atau Al-Mahali, ini ada khilaf bahwa ada wakila itu sebagian ulama mengatakan ini bukan syarat sujud tapi kesempurnaannya. Artinya kalau jari ini nggak nempel atau dengkul nggak nempel boleh, sepenting bathuknya nempel, karena sujud itu yang bathuk. Tapi itu hanya pendapat sebagian saja. Tapi jumhur ulama bahwa anggota 7 itu termasuk syarat daripada sujud. Wa ani bani Buhainata lan jenata saking Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu anan nabiyya satana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi idza sholat nalikane salat sapa Kanjeng Nabi wasajat lan sujud sapa Kanjeng Nabi farraja mongko benggang sapa Kanjeng Nabi baina yadaihi ing antarane
asta kale Kanjeng Nabi, tangan kedua tangannya Kanjeng Nabi. Hatta dua sehingga ketok apa bayadu ibtaihi putih-putihe, apa bayadu ibtaihi putih-putihe ketiak lorone Kanjeng Nabi. Putihe ketiak lorone Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang ketika sujud. Kanjeng Nabi kalau sujud tangannya direnggangkan. Faraja baina yadayhi. Bukan nempel gini, tapi direnggangkan sampai kedua ketiaknya kelihatan. Ini kalau laki-laki. Dulu sudah saya sampaikan kalau laki-laki ini tangannya harus direnggangkan. Kalau perempuan harus dirapatkan dengan tubuhnya. Wanil Barra ibni Azib. Jadi kalau perempuan sujud ya jangan direnggangkan, laki-laki harus sujud juga jangan ditempelkan, jangan. Nanti tidak kayak. Ini sebenarnya hanya supaya beda, identitas itu penting. Jadi gaya itu yang penting. Sebenarnya apa sih? Kalau dalam fikih kan di dalam takrib kan dibedakan, ada perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah kalau perempuan sujud rukuk ini tangannya mepet ke badan, kalau laki-laki agak renggang. Ini sebenarnya intinya supaya beda saja, orang itu jangan bergaya seperti kelamin lain. Nah wedok iki ya rapat. Rapat. Wong wedok mlaku jangkane dodo, nah iki saru. Nah, ya ora apa-apa sakjane, ning saru. Wong wedok kok suarane seru, saru. Sakjane ora apa-apa. Kalau memang di situ semuanya perempuan. Wong wedok kok mlaku mbegegeh ngene. Ya saru gitu. Sakjane ora apa-apa. Jadi perempuan itu harus feminis, gitu. Jadi harus memang bergaya seperti perempuan, ya lembut, jalannya pelan-pelan, jangkanya tidak lebar-lebar kayak mantan anyar. Tangannya ya yang agak mepet ke tubuh biar rada kemenyek. Nah wedok mlaku, wong lanang mlaku tangane mepet ngene ya, jadi wandu anci. Nah gitu. Tapi kalau laki-laki ya harus beda. Kalau jalan enggak oleh tumuk-tumuk wong wedok. Ya jalan harus jangkahannya harus cepat. Karena beda. Cepat. Tangannya juga harus direnggangkan. Nah itu. Kanjeng Nabi enggak suka kalau ada orang jalan kok kemenyek, enggak suka. Jadi harus tegas, giras. Nah, itu kalau laki-laki. Sebenarnya itu aja. Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan itu gayanya memang harus ada. Nah, itu. Kalau kita selidiki di dalam fikih seperti itu. Alasannya kenapa? Ya memang supaya beda antara laki-laki dan perempuan. Gayanya sholat pun juga dibedakan. Sampai kalau laki-laki dia membaca subhan. Kalau perempuan, kalau imamnya lupa dia mengingatkan, dia bertepuk tangan. Nah, ini coba gayanya aja beda. Lah kenapa kok perempuan tidak bilang subhanallah? Lah nanti kalau imamnya saya, lah yang perempuannya itu cantik, subhanallah, suaranya merdu lah. Iki dileke subhanallah ora le merubah yang lupa, ora malah meneng ae. Suarane sapa kok? Nah. Beda nak suarane Dorce. Wedok subhanallah ya wedi kabeh. Nah, jadi memang harus dibedakan gayanya antara laki-laki dan perempuan.
di sholat pun juga sama. Itu ya. Nah, itu merupakan bagian daripada aturan agama. Lah memang seperti itu. Jadi karakter pada masing-masing orang agama. Karakter menjadi aturan agama. Jadi al-adat muhakamah itu seperti itu. Adat kebiasaan itu bisa jadi hukum ya seperti itu. Karakter. Oleh maem wong lanang karo wedok ya beda ta. Nek wong lanang nah wedok ya. Wong wedok kan kalau makan itu kan mulutnya enggak membuka. Mengunyahnya itu loh. Beda nek ngawas buah. Mangan mam. Nah, itu kan. Jadi memang harus ada bedanya. Tapi ya ono wedok mangan banter ya ono. Karena santri ya, rauman dan arah banter. Jadi hanya memang harus dibedakan kayak itu sebenarnya adalah ciri khas karakter orang lanang karo wedok. Ibadah dipakai sebagai kesunahan, sebagai hukum kesunahan. Wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Al Barra qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta nalikane sujud sapa sira idza sajadta nalikane sujud sapa sira padha mongko nyelehna sapa sira kafaika ing epek-epek loro sira warfa lan ngangkat sira wirfaqaika ing sikut loro sira. Jadi sikutnya jangan di tanah, jangan di lantai, harus diangkat. Nah, kita kadang lihat ada saudara-saudara kita muslim kalau sujud itu tangannya sama sikutnya di lantai semua. Ini justru kalau menurut hadis ini tidak bagus. Kalau hadis Nabi kan di hadis kemarin melarang itu seperti anjing. Anjing itu kan semuanya di lantai. Tidak boleh. Jadi yang di lantai hanya tapak tangannya, kemudian sikunya diangkat. Jangan sikunya nanti nempel di lantai, jangan. Jadi seperti itu ya. Ada aturannya. Muttafaqun alaihi rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Wa'il bin ini baik laki-laki dan perempuan sama. Cuman kalau laki-laki itu direnggangkan dari tubuhnya, kalau perempuan dipepetkan. Tapi tetap sikunya ngangkat, tidak nempel di lantai. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza nalikane sujud rukuk sapa Kanjeng Nabi faraja mengko bengangake sapa Kanjeng Nabi baina asabi ing antarane faraja mengko bengangake sapa Kanjeng Nabi baina asabi ing dalem antarane pira-pira drijine Kanjeng Nabi. Nah, ora rapet drijinya di biasa. Orang ini banget ya ora rapet, jadi biasa. Orang ini kok wedok meneh. Ya itu anak rapet-rapet wae wedok wae ya ta. Makanya wedok iki sing seneng apa? Sare rapet. Ya ta. Nek semenggang-menggang iki urusane lanang. Menggang-menggang ora urusane lanang. Nah, wedok iki rapet-rapet. Jadi kalau biasa orang rapet banget ya orang ini banget. Jadi faroja itu maksudnya gini, ora kok ngene enggak. Warfa lan ngangkat sapa kanjeng Imam. Wa idza sajada nalikane sujud sapa kanjeng Nabi dhamma. Iki kalau ruku ya, ruku. Nah, ruku. Jadi orang ini. Wa idza sajada nalikane sujud sapa kanjeng Nabi dhamma mengko ngumpulake sapa kanjeng Nabi asabiau ing pira-pira diri kanjeng Nabi. Beda kalau sujud. Nah, kalau rukuk tadi dirinya dipenggang untuk menyentuh lutut. Nah, untuk menyentuh lutut dibenggangkan.
Kalau sujud dikumpulkan. Tapi ora rapot banget dikumpulkan ini ora kok ngene biasa. Tapi orang ini. Rawi hadis sapa Al-Hakim, Imam Hakim. Satu lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat ndika sapa Aisyah. Ra'aitu melihat sapa ingsun. Ra'aitu melihat sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli halih salat sapa kanjeng Nabi mutarabian halih kang mutarabi. Mutarabian halih kang mutarabi. Mutarabi itu bukan tawaruk juga bukan iftiros. Kalau iftiros itu duduk di telapak kaki. Kalau tawaruk itu duduk di lantai. Tapi kalau murabi itu selo. Ini. Selo biasa. Itu duduk tawaruk dan iftiros itu kan sunnah. Ketika kita tahiyat itu duduknya tawaruk dan iftiros itu sunnah. Kalau kita tahiyat awal surahkan iftiros, kalau tahiyat akhir kita tawaruk. Tapi kalau seandainya sampean sholat selo ini yang mutarabi boleh sah saja. At-tahiyatul mubarakatuh. Cuman kalau mau berdiri lagi sulit, rekoso. Ngadeg meneh ini. Jadi duduk itu dengan posisi seperti apapun bisa. Yang penting orang ini kan Nabi melarang. Sampai at-tahiyat duduk seperti boleh-boleh saja. Karena lu duduk iftiras dan tawaruk itu duduk yang paling bagus. Makanya Nabi kan melarang. Nak sholat ojo selonjor. Apa meneh kok ngene iki at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Nah, itu dilarang juga. Nah, itu ya. Jadi kecuali ada udzur itu model apapun boleh. Ini maksudnya nggak ada udzur. Sah nggak? Sah, cuman tidak utama. Tidak utama itu ya tidak sesuai dengan aturan. Tapi kalau duduk ya monggo, mau duduk sela, mau duduk gini, mau duduk gini, boleh. Tapi yang utama yang tadi saya sampaikan tadi. Tapi mau sela boleh, sah-sah saja. Rawu An-Nasai wa sahahu lan yuhai hadis sebab Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Jadi apa namanya? Ya memang agama itu kan karena Nabi itu memberikan suatu pandangan yang berbeda-beda, sehingga pilih seperti apa. Monggo. Tapi ya sepakati yang paling bagus iftiras dan tawaruk tadi. Kalau mutarabi itu jarang dipakai oleh ulama. Meskipun Nabi juga pernah di sini ketika beliau itu sholat, beliau duduknya selo, bersila, gitu ya. Wa Ibnu Abbas sadaqallahu adzim. Sekian, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.